Jika boleh menyebut sisi positif dari lonjakan kasus COVID-19 pasca Lebaran, hal tersebut barangkali adalah akhirnya yang percaya bahwa COVID-19 ada bertambah. Walau mungkin dalam satu dan lain hal relatif terlambat. Kenapa mesti menunggu mengalami untuk mempercayai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang yang tinggal di desa, saya lazim menemukan orang yang tidak percaya COVID-19. Sebagian karena terpapar hoaks dan teori konspirasi, sebagian lagi semata karena tidak mengalami. Ketika rumah sakit di Jakarta penuh sesak oleh pasien COVID-19, sebagian besar warga di desa saya merasa itu sebagai sesuatu yang jauh yang sepertinya tidak akan menimpa mereka. Ketidakpercayaan itu juga dalam beberapa hal ditopang oleh prasangka bahwa rumah sakit mengcovidkan pasien yang masuk ke sana sehingga banyak yang enggan berobat ke rumah sakit walaupun kena penyakit yang perlu dirujuk dan dirawat intensif. Alhasil, ketidakpercayaan tersebut membuat pertama, level disiplin prokes sangat rendah, kedua, penolakan baik pasif maupun aktif terhadap keputusan ibadah di rumah saja termasuk ketika Ramadan tahun 2020 relatif tinggi. Barulah kemudian ketika terjadi lonjakan kasus pasca Lebaran 2021 di mana zona merah semakin luas hingga masuk ke kantong-kantong desa, masyarakat mulai percaya. Apalagi mulai banyak yang mengalami gejala COVID-19 seperti anosmia. Walaupun tidak semua berani dan atau mampu untuk swab test dan mulai banyak juga yang meninggal. Hari-hari ini buka Facebook ada kabar kematian, buka Instagram setali 3 uang dari pengeras suara di masjid juga begitu. Suara sirine ambulans terdengar bahkan hingga larut malam. Ketika saya akan divaksin, kawan saya yang bekerja di puskesmas bercerita bagaimana pembukaan posko vaksin gratis di kantor desa beberapa hari sebelumnya sepi pengunjung. Mereka takut divaksin karena terpedaya hoaks mengenai vaksin. Tetapi pada hari itu jumlah yang datang ke puskesmas membeludak hingga sebagian orang tidak kebagian. Mempercayai setelah mengalami atau melihat langsung orang yang mengalami di sekitar kita ternyata bisa jadi terlambat. Padahal untuk HIV/AIDS misalnya, kita tidak perlu mengalami terlebih dulu untuk percaya bahwa ia memang ada. Lalu kenapa untuk COVID-19 tidak? Tidak cukupkah angka dan cerita para penyintas ditambah temuan saintifik menjadi dalil atas adanya COVID-19? Belum cukupkah antrian beli tabung oksigen, keletihan para nakes di rumah sakit, serta penuhnya sentra isolasi COVID-19 menjadi bukti bahwa ia memang ada? Tuhan memberi akal dan meminta kita belajar biar tidak menjadi ignoran. Menolak kebenaran tidak membuat kebenaran itu kehilangan kebenarannya. Menerima kebenaran justru membantu kita meletakkan kebenaran tersebut pada makomnya sebagai rujukan tingkah pola kita, bukan sebagai pemantik kepanikan atau ketakutan berlebihan.